Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita ketemu lagi dalam mata kuliah akuisisi teknologi informasi pertemuan ke-9 ya. Semoga bisa ketemu lagi dalam pertemuan berikutnya dalam keadaan sehat ya. Amin. Ya, seperti biasa sebelum kita mulai kita ucapkan dulu selamat pagi ya. Semangat, 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 semangat ya. Ya, materi hari ini adalah mengenai akuisisi strategis teknologi informasi. Ya, akuisisi strategis teknologi informasi adalah mengenai untuk memahami kekuatan, kelemahan, dan contoh-contohnya yang strategis untuk mendorong kemajuan organisasi. Kekuatan akuisisi TI strategis itu ada dari inovasi disruptif, yaitu akuisisi teknologi mutakhir dapat menjadi sumber inovasi yang mengubah industri. Ya, jadi ada sebuah akuisisi teknologi yang bisa mengubah industri ya, inovasi dari akuisisi teknologi dapat mengubah industri. Ya, contohnya adalah PT Inka itu gabung dengan PT Stadler dari Jerman ya. Nah, itu dua perusahaan itu sama-sama membuat kereta ya. Nah, tujuan dari PT Inka gabung dengan PT Stadler adalah ingin transfer of teknologi ya. Salah satu tujuannya adalah ingin membuat kereta cepat ya, seperti kereta Jakarta Bandung. Makanya PT Inka gabung dengan PT Stadler dari Jerman untuk transfer of teknologi agar bisa membuat kereta cepat dan teknologi-teknologi kereta yang lain. Ya, itu nanti bisa mengubah industri ya. Tadinya mungkin eh, kereta cepat itu sumbernya dari Jepang atau Cina atau dari luar negeri sana. Mungkin nanti suatu saat di kawasan Asia menjadi sumber dari terproduksinya kereta cepat ya. Nah, amin. Terus yang kedua adalah efisiensi operasional. Sistem dan aplikasi baru dapat meningkatkan produktivitas dan mengurangi biaya. Ya, efisiensi operasional merupakan salah satu kekuatan akuisisi strategis ya, karena dengan adanya sistem dan aplikasi baru dapat meningkatkan produktivitas dan mengurangi biaya. Nah, itu pasti. Jadi kalau akuisisinya menciptakan sistem dan aplikasi baru dan itu bisa meningkatkan dan produktivitas dan mengurangi biaya, nah itu pasti ya bisa meningkatkan kekuatan akuisisi strategis. Ya, contohnya di suatu tempat perusahaan yang tadinya belum ada sistem dan aplikasi baru, setelah itu dipasang ternyata bisa meningkatkan produktivitas dan mengurangi biaya yang ada di perusahaan itu. Terus yang ketiga adalah keunggulan kompetitif. Adopsi TI strategis memungkinkan organisasi menawarkan produk dan layanan yang lebih baik. Ya, jadi jika kita eh, mengadopsi TI ya, menyebabkan organisasi menawarkan produk dan layanan jadi lebih baik. Nah, itu bisa menjadi kekuatan akuisisi TI strategis ya, menjadi keunggulan kompetitif. Ya, ya mungkin tempat-tempat lain itu produk dan layanannya itu seperti itu saja ya. Terus kita buat inovasi, menawarkan produk dan layanan yang lebih bagus dan lebih baik. Nah, itu bisa menjadi keunggulan kompetitif, itu bisa menjadi kekuatan akuisisi TI strategis. Nah, seperti itu. Nah, kelemahan dari akuisisi TI strategis itu ada ya. Yang pertama adalah biaya tinggi. Ya, hal-hal yang kita lakukan di atas itu memang butuh biaya tinggi ya. Ya, karena akuisisi teknologi maju itu memerlukan investasi yang besar dalam perangkat keras, lunak, dan integrasinya. Nah, itu pasti. Tapi mungkin awalnya biayanya tinggi sekali ya. Tapi mungkin nanti 5 tahun atau 10 tahun ke depan itu bisa ketutup semua. Nah, itu awalnya memang biayanya tinggi sekali. Terus yang kedua adalah resistansi perubahan. Karyawan mungkin menolak adopsi teknologi baru dan memanfaatkan praktik lama. Ya, mungkin karyawan-karyawan sudah menggunakan teknologi yang sudah ada yang menolak ya menggunakan teknologi baru karena dianggapnya harus belajar lagi dan macam-macam. Nah, itu. Dan ingin mempertahankan praktik lama. Nah, itu suatu tantangan kita ya. Suatu tantangan yang harus bisa dirubah ya. Ya, memang itu salah satu kelemahannya. Terus yang ketiga adalah risiko keamanan. Teknologi baru dapat menyebabkan kerentanan terhadap serangan cyber dan kebocoran data. Ya, itu bisa saja. Ya, tadinya mungkin di suatu perusahaan sudah menggunakan komputer ya, tapi untuk transfer data antar perusahaan biasanya belum menggunakan jalur internet.
Nah, setelah adanya akuisisi TI strategis, sudah mulai menggunakan jalur internet. Nah, itu berarti keamanannya harus bagus. Kalau enggak, nanti keamanannya bisa jebol. Nah, itu adalah risiko yang ketiga. Kelemahan yang ketiga itu risiko keamanan. Contoh akuisisi TI strategis ya. Yang pertama adalah cloud computing. Nah, itu adalah sebuah media ya untuk meningkatkan ini fleksibilitas, efisiensi, dan skalabilitas. Cloud computing itu maksudnya adalah tempat penyimpanan yang ada di awan ya. Nah, contoh yang paling nyata itu adalah Google Drive. Terus kalau Apple itu adalah iCloud. Nah, itu ya. Jadi hampir semua HP sekarang menyimpan datanya di iCloud ya, atau di awan atau di tempat penyimpanan di internet. Nah, itu jadi dari HP yang Android atau iPhone itu sudah mulai menggunakan cloud ya atau awan atau penyimpanan di internet sebagai media penyimpanannya. Itu adalah salah satu contoh akuisisi dari services. Yang kedua adalah analitik data besar. Ya, kadang-kadang kita memanfaatkan itu ya, teknologi analisis yang canggih untuk menghasilkan wawasan yang beragam. Ya, itu ya. Nah, jadi biasanya sebuah perusahaan yang ingin maju itu memerlukan analisis yang bagus ya agar untuk menentukan langkah perusahaan yang berikutnya. Nah, itu biasanya dia membutuhkan sebuah perusahaan jasa yang bisa melakukan analisa atau bisa juga menggunakan software atau teknologi yang baru untuk melakukan analisa ya. Yaitu itu ya. Jadi itu menggunakan analitik data yang besar. Terus yang ketiga adalah kecerdasan buatan. Nah, itu ya. Jadi penerapan AI untuk ini adalah sebuah contoh akuisisi strategis. Jadi AI-nya digunakan untuk otomasi, prediksi, dan pengambilan keputusan lebih baik. Ya, jadi mungkin suatu perusahaan uh, itu ya menginginkan pengambilan keputusan berdasarkan AI. Ya, karena AI itu mungkin kemampuan manusia terbatas ya untuk mencari hal ini, hal itu semuanya yang lengkap mungkin terbatas. Nah, itu makanya sebuah perusahaan butuh kecerdasan buatan untuk mengambil keputusan. Ya, agar keputusannya itu bagus dan tepat. Nah, itu. Terus yang keempat adalah Internet of Things. Ya, ini adalah contohnya banyak sekali ya. Jadi kita membutuhkan perangkat untuk mengumpulkan data lewat jalurnya internet ya. Ya, contohnya banyak sekali ya. Misalkan menyalakan dan mematikan lampu rumah secara otomatis lewat jalur internet dan HP. Ya, jadi ini semua tempat sekarang sudah menggunakan Internet of Things ya, karena meningkatkan kenyamanan bagi kita dan pelanggan. Nah, itu. Ini adalah 4 contoh akuisisi TI strategis. Terus manfaatnya adalah pertama inovasi ya. Iya, itu pasti. Karena memungkinkan organisasi untuk menciptakan inovasi yang baru. Dua, efisiensi. Nah, itu pasti. Dengan adanya akuisisi TI yang baru itu meningkatkan produktivitas, mengurangi biaya, dan mengoptimalkan proses bisnis. Yang ketiga adalah keunggulan kompetitif. Ya, dengan pasangnya akuisisi TI yang baru, itu bisa akan memberikan keunggulan ya. Jadi membuat perusahaan itu beda dengan perusahaan yang lain. Nah, karena keunggulannya lebih unggul mengakibatkan keuntungannya jauh lebih besar. Nah, ini adalah 3 manfaat akuisisi TI strategis. Tantangan akuisisi TI strategis ya adalah biaya implementasi, perubahan budaya, risiko keamanan, dan kurangnya keterampilan. Yang pertama adalah biaya implementasi. Ya, itu ya. Karena biaya implementasi akuisisi strategis itu kadang-kadang berubah-ubah ya. Ya, sering-seringnya sih biayanya tinggi. Ya, biaya implementasinya tinggi dalam infrastruktur, integrasi, dan pelatihan. Ya, itu sebuah tantangan bagi kita ya. Memang harus diterapkan, tapi biayanya agak tinggi. Ya, terus perubahan budaya. Nah, sebuah perusahaan harus bisa adaptasi ya untuk itu bisa menganulir teknologi yang baru. Ya, mungkin karyawan-karyawannya itu butuh waktu untuk bisa adaptasi. Terus risiko keamanan ya, ya ancaman cyber yang canggih ya bisa mengancam keamanan perusahaan. Ya, terus kurangnya keterampilan. Ya, dengan adanya teknologi baru mungkin sebuah perusahaan itu ya ada banyak karyawannya yang belum bisa
menggunakan teknologinya. Nah, itu harus bisa mengelolanya ya agar bisa digunakan ya. Ya, terus strategi akuisisi TI yang efektif adalah pertama analisis kebutuhan. Ya, kita harus menganalisis dulu ya kebutuhan apa yang diinginkan, kebutuhan bisnis apa yang diinginkan, teknologi apa yang diinginkan untuk mencapai tujuan strategis. Ya, ya misalkan sebuah orang penjual kebab, kalau sehari-hari dia menjual kebabnya kalau hanya lewat offline itu mungkin dalam sehari hanya terjual 100 kebab. Nah, terus kita analisis ya kebutuhan bisnisnya adalah ingin meningkatkan jumlah penjualan. Terus teknologi apa yang paling tepat diterapkan di tempat penjualan kebab. Nah, ya itu ya. Terus kita coba dengan itu ya, jual beli online. Tapi dari penjual kebabnya tetap bisa melayani dari tempat jualannya. Ya, itu. Terus yang kedua adalah penilaian teknologi. Ya, kita harus bisa melakukan penilaian teknologi ya untuk mengevaluasi teknologi apa yang akan digunakan sesuai dengan fungsionalitas, kompatibilitas, dan nilai investasi. Nah, seperti tadi ya. Jadi yang penjual kebab itu teknologi apa yang paling tepat harus dievaluasi. Harus sesuai dengan fungsionalitasnya harus bisa digunakan. Kompatibilitasnya itu maksudnya harus cocok dengan tempat jualan dia. Terus nilai investasinya kan nggak mungkin ya penjual kebab itu suruh investasi teknologi nilainya di atas 20 juta. Nah, itu kan nggak cocok. Ya, mungkin nilai investasinya sekitar 5 juta, 6 juta. Nah, itu kayak gitu. Nah, itu kita harus bisa melakukan penilaian teknologi. Terus yang ketiga adalah perencanaan implementasi. Ya, itu adalah pengembangan rencana yang terperinci untuk mengintegrasikan, melatih, dan mengelola teknologi baru. Nah, itu harus direncanakan ya dalam implementasinya agar pada saat implementasi tidak terjadi kesalahan. Karena kita akan melatih karyawan baru atau itu ya, pegawai baru dalam menggunakan teknologi baru yang strategis. Yaitu kita harus bisa mengintegrasikan, melatih, dan mengelola teknologi baru bagi karyawan yang ada untuk menggunakan teknologi yang baru. Ya, peran kepemimpinan dalam akuisisi TI ada macam-macam ya. Yang pertama, visi yang jelas. Pimpinan harus bisa memiliki visi yang jelas tentang teknologi dan dapat mendukung tujuan bisnis. Nah, itu pasti. Ya, jadi kalau pimpinan tidak bisa memiliki visi yang jelas sesuai dengan akuisisi teknologi yang baru, nah itu bisa-bisa tidak cocok ya. Visi perusahaan melenceng ke arah C, sedangkan analisa strategis TI-nya menuju ke arah F misalkan. Nah, itu. Jadi visi perusahaan itu harus sesuai dengan akuisisi teknologi strategis yang ada, harus mendukung satu sama lain. Dukungan manajemen ya. Nah, dari pihak manajemen ya atau pegawai di bawahnya harus mendukung semuanya komitmennya terhadap akuisisi teknologi strategis. Kalau tidak mendukung nanti tidak tercapainya keberhasilannya. Ya, jadi misalkan top manajemen sudah menentukan bahwa akan diterapkan akuisisi strategis. Tapi misalkan bagian bawahnya, manajer bagian bawah, kepala operasional tidak mendukung. Nah, itu tidak jadi ya, tidak jadi. Padahal tujuannya bagus. Terus yang berikutnya adalah manajemen perubahan. Pemimpin harus memimpin dan mengelola proses transisi agar karyawan dapat beradaptasi. Nah, pada saat adaptasi itu pemimpin dan kepala manajer itu harus mengawasi semuanya ya, agar penerapan akuisisi strategis yang baru itu dapat berjalan lancar pada saat adaptasi. Ini semua agar penerapan akuisisi TI strategis itu berjalan lancar dan sukses hingga tahun depan dan 10 tahun ke depan. Nah, seperti itu. Kemitraan strategis dalam akuisisi TI. Ya. Yang pertama, ya mungkin suatu saat kita harus punya mitra dalam mengembangkan usaha ya. Apalagi akuisisi TI-nya itu pasti. Yang pertama adalah identifikasi mitra, menentukan mitra yang tepat berdasarkan keahlian, sumber dan daya dan aliansi strategis. Ya, misalkan kalau misalkan perusahaan software house, mitra yang cocok adalah misalkan toko komputer, toko software ya, contoh seperti itu ya. Nah, itu sesuai ya. Terus yang kedua adalah kolaborasi erat.
Ya, membangun hubungan erat dengan mitra untuk memastikan integrasi yang lancar. Ya, jadi kalau mitranya sudah mendapatkan, nah itu dipastikan ya mitra itu bisa mendukung sepenuhnya agar integrasi lancar. Tadi contohnya software house itu mitranya adalah toko komputer. Nah, jadi kalau bisa toko komputer itu pada saat dibutuhkan harus bisa mendukung, misalkan komputernya, peralatan komputer ya, seperti itu. Yang ketiga adalah berbagai risiko dan manfaat. Nah, antara perusahaan dan mitra itu harus bisa berbagi risiko. Jadi misalkan perusahaan mengalami risiko kerugian, nah itu dari mitranya harus bisa merasakan dan bisa saling menanggulangi. Ya, kalau sama-sama, kalau perusahaan mendapatkan manfaat keuntungan, nah mitra juga harus bisa mendapatkan keuntungan. Jadi sama-sama mencapai tujuan yang menguntungkan ya. Nah, intinya seperti itu. Ya, kemudian berikutnya adalah akuisisi TI yang berkelanjutan. Yang pertama adalah pemantauan dan evaluasi. Nah, agar akuisisi itu bisa berlanjut terus sampai 10 tahun ke depan, ya mungkin sama selamanya, itu pertama pemantauan dan evaluasi. Kita harus terus memantau teknologi yang digunakan dan mengukur dampaknya terhadap tujuan bisnis. Ya, jika teknologi itu sudah dipasang ternyata terhadap bisnis itu tidak ada pengaruhnya, nah itu ada sesuatu ya, ada yang salah, ada yang salah. Nah, itu harus dipantau. Terus adaptasi kelanjutan. Ya, kita harus adaptasi terus-menerus ya. Mungkin 5 tahun ke depan ada teknologi baru lagi. 5 tahun ke depan lagi ada teknologi baru. Nah, itu kita harus bisa adaptasi terus-menerus. Kemudian budaya inovasi. Kita harus bisa mendorong budaya yang mendukung adaptasi teknologi dan eksplorasi inovasi. Ya, biasanya 5 tahun ke depan atau 10 tahun ke depan ada inovasi baru yang mendukung integrasi akuisisi TI yang strategis. Nah, itu kita harus bisa mengikuti dan mengikuti adaptasi dan mendukung ya, ya agar tujuan perusahaan tercapai dan menguntungkan. Nah, itu mungkin segitu aja. Nah, nanti ada kuisnya ya, ada kuisnya. Kuisnya adalah, nah ini, dari contoh ini. Nah, dari contoh akuisisi TI strategis ini kan ada 4 ya. Ada cloud computing, analitik data besar, cerdasan buatan, internet of things. Nah, silakan Anda buat contoh masing-masingnya 2 contoh ya. Dari cloud computing 2, analitik data besar 2, kecerdasan buatan 2, internet of things 2. Ya, silakan Anda buat 2 contoh. Ya, misalkan yang cloud computing ada 2. Judul pertama adalah A, terus dikasih penjelasan ya. Terus judul kedua adalah B, dikasih penjelasan. Terus analitik data besar, Anda kasih contoh 2 buah juga ya. Dikasih judulnya 2 buah dan penjelasannya. Kecerdasan buatan dikasih contoh 2, judul dan contohnya. Internet of Things juga dibuat 2 judul dan penjelasan 2. Nah, diusahakan itu ya, contoh yang baru yang belum pernah ada. Ya, soalnya kalau contoh yang sudah ada di internet, untuk mencari contohnya Anda silakan mencari di Google ya, untuk mencari contoh-contoh yang ada. Terus habis itu Anda itu ya, Anda itu dari contoh yang ada di internet jangan langsung copy paste ya. Nah, itu dari contoh yang ada di internet Anda lihat dan pahami, terus dibuat contoh baru. Tinggal diakalin aja. Misalkan contohnya Internet of Things ya. Ya, misalkan penggunaan Internet of Things untuk absen otomatis menggunakan sidik jari di sekolah SMA. Nah, itu Anda tinggal rubah sedikit ya. Ya, coba dirubah sedikit, misalkan diakalin penggunaan Internet of Things untuk absen sidik jari, absen di SMA menggunakan misalkan pengenalan wajah. Nah, itu ya diakalin kayak gitu, jadi judulnya baru. Jadi tadinya pendaftaran siswa SMA menggunakan sidik jari dirubah menjadi menggunakan pengenalan wajah. Nah, itu kan jadinya baru. Nah, diakalin kayak gitu ya. Ya, mungkin itu saja ya. Silakan kuisnya dikerjakan, dikumpulkan paling lambat besok ya. Ya, ya Anda lihat soal kuisnya itu seperti ini ya, membuat contoh akuisisi strategis ya. Dari 4 ini contohnya masing-masing 2. Kalau ada yang kurang, ya contohnya ada judulnya dan ada penjelasannya. Diusahakan bikin yang baru. Ya, jadi contohnya ada 8 ya, karena masing-masing judul 2. Ya, terima kasih atas perhatiannya ya. Semoga sehat selalu dan bisa ketemu lagi dalam pertemuan berikutnya dalam keadaan sehat. Ya, terima kasih banyak. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.